Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini merupakan bukti bahwa ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita undang bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kami percaya setiap kami mengalami kebaikan Tuhan. Dan inilah bukti bahwa kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya mata Tuhan Kau selalu tertuju kepada bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah di hari-hari ini ya Tuhan, dengan terjadinya melemahnya pertukaran mata uang ya Tuhan, juga perekonomian di bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya biarlah di balik setiap gejolak yang ada, rencana Tuhan yang begitu luar biasa akan digenapi atas bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah bangsa kami akan semakin kuat, semakin diberkati Tuhan. Bangsa kami akan semakin maju ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kiranya Tuhan Kau yang selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan yang ada ya Tuhan. Dan biarlah hatinya selalu mementingkan kepentingan rakyat. Sehingga kami percaya ya Tuhan, bangsa kami akan kuat berdiri bersama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya Tuhan Kau yang selalu mengurapi hamba-Mu, kesehatan yang terbaik dan umur panjang menjadi bagian dalam kehidupannya. Tuhan Kau yang selalu memberkati pelayanannya, Kau yang selalu memberkati keluarganya, dan Kau juga yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ini anak-anak muda akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Akan lahir anak-anak muda yang tidak kompromi atas dosa. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Seperti anak panah di tangan pahlawan, kiranya anak-anak muda ini akan dipakai Tuhan untuk menjadi history maker, sehingga terjadi terobosan demi terobosan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda khususnya di CK7 dan bangsa Indonesia ini akan Tuhan pakai semakin luar biasa. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. 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 Shalom jemaat GBPRJ. Shalom. 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 Semuanya siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Yang siap boleh lambaikan tangan, musarakan haleluya. Mari kita bersuka cita untuk Allah kita yang perkasa, Allah kita yang berkuasa. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan Yesus. Yes. Namanya Tuhanku, menara yang teguh.
Allah kita yang perkasa. Dan dia juga Allah kita yang ajaib. Yang percaya sorakan Mari tepuk tangan bersama-sama. Come on. Kami menaikkan pujian kami untuk Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Bersama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari nyatakan Ajaib Kau Tuhan, agung
Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara boleh tos kiri dan kanan katakan, Allah kita sungguh ajaib. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu. Haleluya, kita bersuka cita dalam Tuhan, amin. Amin. Dan saat ini kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika Bapak Ibu baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh lambaikan tanganmu, kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada jemaat baru? Baik, jika belum ada Bapak Ibu Saudara, minggu depan mari kita mau ajak kerabat kita, orang-orang yang kita kasihi, yang belum memiliki tempat beribadah yang tetap, untuk bisa sama-sama datang ke tempat ini, kita memuji Tuhan, bergereja di tempat ini, amin. Amin. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu atau yang ada di depan layar. Dan pastikan bahwa nama penerimanya sudah benar, yaitu atas nama Kolekte GBI PRJ. Baik, jika sudah siap semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Kepada multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tinsiawati. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis, yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat secara gratis pada hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 7 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi lantai 10. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 Juni 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kaunter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Darah dan asam urat secara gratis pada hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 7 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi lantai 10. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri.
Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 Juni 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kaunter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Roma 5 ayat 3-5 mengatakan, bermegahlah di dalam kesengsaraan, sebab kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Tuhan mau kita berserah, berharap penuh sama Tuhan Yesus. Memang setiap proses itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Terkadang mungkin kita rasanya pengen menyerah. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Sebab Dia Allah kita yang perkasa. Dia Allah kita yang besar. Dan setiap rancangannya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkau pulihkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa.
Kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh ku berserah, Sungguh kami percaya. percaya kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
sekala la baya la baya. Shala baya la bata kaya na baya la baya sikini la la baya. Kiara na maya se. Ushakara baya la baya la baya la baya la bala 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 la baya la baya la baya la baya la. Shakara bala 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 bala. Kiara takaya na maya shakara bala bala la baya. Shala bala la baya la bata kaya la bala. Shala la baya la maya na maya na maya kiara la boya shakara baba baba baba. Yara na baya si. Apapun yang kau alami, sebesar apapun pergumulanmu, apa yang menghadangmu, datang kepada Yesus, taruh semuanya itu. Angkat setiap pujianmu, naikkan syukur padanya, sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang perkasa. Sebesar apapun pergumulanmu, Dia Allah yang jauh lebih besar. Taruh iman percayamu, taruh iman percayamu hanya kepada Yesus. Dan hari ini mari bawa setiap pergumulan kita. Hari ini apa yang menjadi gunung permasalahanmu, mari angkat dan taruh di atas mezbah. Beri yang terbaik buat Tuhan. Karena sebesar apapun pergumulan yang kita alami Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita punya Yesus yang jauh lebih besar dari setiap pergumulan kita. Kita punya Yesus yang jauh lebih berkuasa dari segala apapun. Dan hari ini dengan imanmu, bawa semuanya dan nyatakan kepadanya. Mari kita mulai berbahasa roh sama-sama. Shakara baya la baya la baya la baya la batakara la baya la baya la baya. Shakaya la baya takaya la na baya shakara baya la baya la baya. Kira bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Kira la baya 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 shakara oh. Shera baya la baya kira Kuyara batakaya la baya 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 la baya. Kuyara shakara la baya. Batakaya la baya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan nyatakan, Yesus terlebih
yang baik, terima kasih Bapa. Ini bukan hanya sekedar pujian yang kami naikkan dari mulut bibir kami, tapi sungguh-sungguh dari hati kami yang terdalam. Tuhan yang besar, kami semakin kecil. Itu adalah pesan-Mu pada setiap kami, agar kami jangan berbangga tentang apapun yang kami sudah miliki. Baik kesuksesan kami, baik keberhasilan kami, baik kekayaan kami, baik kepintaran kami, baik apapun yang ada pada kami. Itu semuanya nothing without Jesus. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu. Kami percaya kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan, kami percaya Engkau buat kami hadir pada hari ini karena Tuhan mau menyampaikan pesan khusus bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati untuk CK7 Kemayoran. Berkati juga untuk Dr. Yanto khususnya dengan Ibu Olivia terkasih dan juga untuk anak mantu cucu semuanya. Berkati WL Singer yang luar biasa, berkati pemusik yang luar biasa dan juga untuk juga semua pengurus yang luar biasa. Dan juga terutama untuk jemaat-jemaat yang sangat antusias mencari Tuhan, Tuhan disukakan. Bapak yang baik, aku secara pribadi dengan suami, kalau masih boleh naik ke mimbar-Mu yang kudus itu bukan karena kuat gagah, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Bagaimana semuanya, sehat? Sudah lama tidak ketemu ya, ada berapa ratus tahun? Oke, semua karena anugerah Tuhan ya. Oke, siap dengan firman Tuhan? Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mungkin firmannya agak tidak enak ya. Tapi memang hari-hari ini kalau saya punya pesan kepada setiap kita, carilah firman yang buat engkau semakin mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, oke? Karena hari-hari ini akan semakin sukar. Gak ada satupun yang mengatakan keadaan akan semakin baik. Semakin sukar dan itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Yuk kita buka Mazmur 56 ayat 9 ya. Dari ayat awalnya aja kayaknya udah gak enak nih Bu Indri ya. Tadi ini saya tambahkan ayatnya, tolong dibuatkan Mazmur 56 ayat 9. Itu tadi tidak termasuk yang ada saya berikan. Oke, no. Mazmur 56 ayat 9. Berarti ayat sebelumnya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruhkan dalam kirbat-Mu. Bukankah semua telah kau daftarkan? Pertanyaan, kenapa harus ada ayat ini? Apa ikut Tuhan harus sengsara? Dan dikatakan sengsaranya bukan 1, bukan 2, tapi sampai gak bisa terhitung. Dan berikutnya dikatakan air mata kita sampai disimpan di kirbat. Artinya air mata yang sangat banyak, luar biasa, betul? Karena kirbat itu kurang lebih 2 liter. Jadi bayangkan kalau air mata kita sampai 2 liter, berarti apa? Ada masalah, ada problem, ada persoalan yang tidak mudah. Betul? Nah pertanyaan saya, apakah itu Alkitabiah? Loh kalau orang Kristen punya masalah terus, orang Kristen punya air mata terus, orang Kristen punya sengsara terus, ngapain juga jadi orang Kristen Bu Indri? Nah kita akan belajar hari ini. Kita belajar hari ini tentang pengajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Betul? Ini bukan yang ngajar pendeta, ini yang ngajar bukan hamba Tuhan, ini yang ngajar bukan gembala, tapi pengajaran langsung dari Yesus. Kita buka yuk dalam Lukas ya. Dalam Lukas, supaya kita lihat ya, ini bukan doktrin gereja, tapi ini adalah pengajaran Yesus yang mungkin selama ini kurang banyak kita mendengar ya. Lukas 14 ayat ke-27 demikian firman Tuhan. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini yang berkata bukan saya, yang berkata Yesus. Dikatakan barang siapa tidak mau memikul salib Tuhan dan mengikut Tuhan, ia tidak menjadi murid. Mau kita bilang, saya gak mau jadi murid Bu Indri, saya cukup jadi jemaat biasa, betul. Jadi ini firman bukan untuk saya. Oke, fine. Mungkin menurut kita engkau tidak menjadi murid itu pilihan. Tapi yang berikutnya coba kita lihat, ini juga perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Buka Lukas 9 ayat 23. Dikatakan begini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, setiap hari mengikut aku. Wow! Memikul salib itu bukan tergantung waktu hari Jumat Agung saja. Halo, seringkali kita pikir firman tentang salib itu cukup waktu pas Jumat Agung Bu Indri. Karena pikul salib tentang Jumat Agung. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak hanya Jumat Agung, tidak hanya Paskah, tapi waktu setiap hari kau hadapin siap untuk pikul salib. Yang ngomong ini bukan saya, Tuhan Yesus. Dan ini adalah pengajaran langsung dari Tuhan Yesus, betul? Tadi dikatakan setiap hari, yang lebih tajam lagi buka lagi. Kita buka lagi dalam ayat berikutnya, buka Matius 10 ayat 38. Ya, hari ini mungkin kita akan mendengarkan firman yang mungkin menurut kita kok nggak enak. Kenapa bicara tentang salib? Kenapa nggak bicara tentang berkat? Betul, karena memang hari-hari ini orang lebih suka cerita tentang berkat. Gak ada yang salah dengan berkat, tapi kalau engkau hanya ikut Tuhan karena berkat, engkau dan saya tidak akan bisa bertahan. Lukas dikatakan Matius 10 ayat 38. Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia apa?
tidak layak bagiku. Masalah layaknya kita di hadapan Tuhan bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau donatur gereja, bukan karena engkau pelayanan tiap hari, bukan karena engkau sudah tahu Alkitab, bukan karena engkau adalah hamba Tuhan. No, layak tidak layak kita adalah waktu engkau dan saya siap enggak kita pikul salib. Dan salibnya itu bukan cuma tergantung hari-hari tertentu, setiap hari harus siap pikul salib. Wow, gak enak Bu Indri, betul memang. Dan kalau yang menyampaikan ini mungkin orang lain, mungkin kita bisa bilang, halah itu kan ngomongan pendeta. Ini yang ngomong siapa? Yesus, betul? Dan yang luar biasa, Yesus bukan hanya khotbah, dia praktekkan apa yang dia khotbahkan. Kita buka, mana buktinya? Yuk kita buka ya. Kita buka dalam Yohanes 19, ayat ke-16 sampai 19. Dikatakan akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk diapakan? Disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan bersama-sama dengan dia. Disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Artinya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau engkau tangkap dari 4 ayat tadi. Pertama enggak layak kalau engkau mau ikut Tuhan, kalau mau jadi murid Tuhan harus pikul salib. Kedua bukan hanya sehari 2 hari tapi setiap hari. Ketiga kalau engkau tidak siap setiap hari pikul salib tidak layak. Dan yang keempat Yesus praktekkan itu. Artinya pikul salib itu bukan tawaran, itu bukan bujukan, itu bukan ajakan tapi itu adalah apa? Perintah. Makanya saya tadi katakan kalau yang ngajar ini mungkin hamba Tuhan atau pendeta bisa kita bilang ini doktrin gereja mereka. Tapi enggak. Ini yang ajar adalah Yesus sendiri. Sayangnya hari-hari ini banyak gereja nggak menyampaikan tentang salib. Betul? Orang lebih suka berkat di gereja misalnya apa? Tentang 7 tips untuk menjadi orang kaya. Wah rame betul? Atau sekarang sukses untuk bisa berhasil di masa sukar. Rame. Tapi kalau tentang salib hampir-hampir jarang orang melihatnya. Coba tunjukkan dia punya PPT-nya. Dikatakan hari-hari ini orang Kristen lebih suka dengan berita-berita yang enak. Ini pengajaran Yesus. Pikul salib sangkal diri. Betul. Bukan pilihan, bukan opsi, bukan tawaran, bukan ajakan. Tapi perintah Tuhan. Hanya banyak hari-hari ini orang gak suka tentang salib. Kenapa gak suka? Adakah buktinya? Ada. Sudah dinubuatkan bahkan oleh Timotius. Coba buka 2 Timotius 4 ayat 3. Dikatakan karena akan datang waktunya. Orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Perhatikan baik-baik, maka hari-hari ini khotbah tentang salib gak favorit bapak-bapak, ibu-ibu, betul. Orang lebih suka khotbah tentang berkat tercurah, gak ada yang salah engkau cari berkat, gak ada yang salah dengan engkau mau firman tentang khotbah 5.000 orang makan dan yang sisa 12 bakul, artinya sudah kenyang bisa jadi berkat lagi, betul. Gak ada yang salah dengan engkau mau berfirman tentang bagaimana yang buta dicelikan, yang mati bangkit, dan yang lumpuh berjalan. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau hanya kita cari Tuhan untuk berkat, kita adalah apa? Kita adalah miracle hunter. Dan engkau dan saya tidak akan tahan di akhir zaman. Kenapa? Karena kehidupan di akhir zaman ini akan semakin susah. Kita akan seperti daun kering ini. Daun kering ini kenapa dia seperti ini? Karena dia kering. Karena dia sudah dalam keadaan gak bisa lagi berdaya. Karena apa? Karena dia pikir kalau ikut Tuhan itu selalu harusnya mulus-mulus saja. Karena selama ini yang kita ikutin hanya cuma firman tentang Matius 7 ayat 7. Minta diberikan, cari mendapat, ketuk dibukakan. Memang betul itu kata Yesus. Tapi apa ikut Tuhan hanya berkat saja? No. Kalau engkau hanya cari berkat, waktu engkau tidak dapat berkat maka engkau kecewa. Engkau seperti daun ini. Akhirnya dia kering. Jatuh ke tanah, disapu sama tukang jalanan dan dibakar. Dulu dia pelayanan, dulu dia cari Tuhan, dulu ibadahnya luar biasa, dulu doanya. Di mana dia sekarang? Karena dia kecewa. Karena selama ini firman yang kau dengar hanya cuma kipas-kipas saja. Hanya firman yang enak, yang berkat tercurah. Memang enak, saya juga suka firman tentang berkat. Tapi kalau engkau hanya mencari Tuhan, cari berkat. Saya mau tanya, berkat bisa dikasih oleh iblis gak? Bisa. Orang korupsi dari Tuhan enggak? Tidak mungkin. Orang menipu dari Tuhan enggak? Tidak mungkin. Iblis jago, dia bisa berikan apapun selama kita mau menyembah dia. Bayangkan Yesus anak Allah saja digoda sama iblis masalah berkat. Lu sembah gua, semua gua kasih sama engkau. Iblis tuh enggak pelit. Kalau untuk jiwa binasa dia enggak pelit. Makanya hari-hari ini kalau engkau sekedar cari berkat, dari Gunung Kawi pun bisa dapat berkat. Halo? Berkat gak harus dari Tuhan. Dunia bisa kasih berkat. Dia bisa melakukan yang mirip yang dilakukan oleh Tuhan.
Tuhan berkati kita, dia pun bisa berkatin orang-orang di luar sana. Tapi yang pasti gak mungkin dari Tuhan karena gak sesuai firman, betul? Nah tadi dikatakan adalah apa? Dikatakan tadi di sini. Kalau sekarang saya tanya, jujur ya, yang jujur masuk surga langsung hari ini. Kalau hari ini ada ibadah terpanjang tuh kan, ada kan jam berapa di sini? Jam 7 atau jam 9? Ibadah pertama jam berapa Ibu Hera? Jam 7, jam 9, jam 11, jam 1, jam 4, betul? Ada 5 kali ibadah, betul? Yang ibadah yang pertama itu tentang berkat. Pokoknya tips untuk menjadi kaya di masa sukar. Yang kedua, tips untuk gak tua-tua. Terutama buat wanita. Gak tua-tua, tetap langsing dan tetap cantik tanpa harus ke Korea. Yang ketiga, tips untuk bagaimana tetap segar buat para pria dan di masa 100 tahun pun tetap segar. Yang keempat, tentang salib. Pilih yang mana? Betul. Jujur. Pasti kita pikir, ngapain juga tentang salib. Gitu-gitu aja kok firmannya Bu Indri. Betul, gak ada yang salah dengan engkau punya pilihan. Karena itu terserah dengan kita. Tapi perhatikan baik-baik, di tengah akhir zaman ini kalau engkau tidak mengerti tentang salib, kita babak belur. Jangan main-main. Sekedar engkau kaya gak jadi jaminan. Sekedar engkau pintar gak jadi jaminan. Sekedar engkau sekarang punya segala-galanya gak jadi jaminan. Betul? Nah dikatakan tidak ada yang salah dengan khotbah berkat, gak ada yang salah dengan khotbah kesuksesan, gak ada yang salah dengan berkat kepala menjadi kepala tidak menjadi ekor, gak ada yang salah dengan berkat kesembuhan, betul? Tapi kalau kita hanya tahu sebagian aja dari pengajaran Yesus, nanti pas ada penindasan, pas ada penganiayaan, pas ada kesesakan, kita tumbang. Kenapa saya berani berkata begitu? Mari kita lihat Roma 8, ayat 35 sampai 36, ayat 38 sampai dengan 39. Ya, ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong adalah Paulus. Oke. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penganiayaan atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak ada dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yes, memang ada penderitaan. Maka tadi kalau kau bilang kenapa ada sengsara Bu Indri, itu kata firman Tuhan. Yang ngomong ini adalah seorang Paulus. Paulus itu waktu menjadi Paulus, sebelumnya namanya Saulus. Waktu dia bertobat enggak langsung otomatis semuanya mulus. Wah, hidupnya menderitanya luar biasa. Itu didera, itu kelaparan, itu dalam keadaan bahaya maut, dirampok. Bahkan terakhir dia di penjara sampai menulis surat semuanya di Alkitab itu dalam penjara loh. Tapi dia berani berkata, walaupun aku mengalami penganiayaan, penderitaan, kesesakan, tidak satu pun yang bisahkan dengan kasih Kristus. Apa yang disampaikannya ini dia alamin. Makanya dia berani menyampaikan seperti ini. Makanya hari-hari ini kalau engkau berkata seperti ini. Bu Indri, kalau gitu ngapain jadi ikut Tuhan? Kalau memang toh juga ada proses. Nanti kita lihat. Salib itu bukan kutukan. Kita akan lihat ya. Coba kita lihat di sini ya. Pertanyaan pertama. Memang ada apa dalam salib? Makanya sampai dianggap penting Bu Indri. Kita lihat ya, ada apa di salib ya. Pikul salib untuk menjadi murid, pikul salib setiap hari, pikul salib kalau tidak mau tidak menjadi layak sebagai pengikut Yesus. Ini pernyataan langsung daripada Yesus. Yesus tuh kalau ngomong to the point loh. Yesus gak pernah basa-basi loh. Tapi dia kasih, tapi soal ketegasan dia bam, seperti itu, betul. Nah dikatakan pikul salib, yang berikutnya coba kita lihat. Pikul salib itu bukan hukuman, pikul salib itu bukan kutukan, pikul salib adalah kekuatan Allah. Tapi banyak orang Kristen tidak sadar. Ya, maka kita lihat sekarang memang ada apa dalam salib Bu Indri. Coba buka tentang salib. Dalam salib itu kita bisa mengalami proses yang namanya ditinggalkan. Engkau bisa ditinggalkan oleh pasanganmu. Ditinggalkan karena meninggal atau ditinggalkan karena dia berselingkuh. Bisa terjadi, bisa. Itu salib. Atau ditinggalkan oleh anak-anak kita. Mungkin waktu anak kecil, engkau sayang, engkau urus, tapi sudah dia besar, dia lupa sama kita. Atau ditinggalkan oleh partner kerja kita. Atau ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih. Itu bisa, itu salib. Maka jangan marah waktu engkau tinggalkan. Kenapa Bu Indri? Saya salah apa? Itu salib bapak-bapak ibu-ibu. Yang kedua dikatakan dihianatin. Yesus dihianati oleh murid-muridnya loh. Yang mengkhianati dia bukan orang jauh, murid-murid. Kita bisa dihianati oleh orang yang paling kita percaya loh. Bisa pasangan kita. Bisa orang yang paling kita sayang. Yesus pernah mengalami dan itu proses salib. Maka salib bukan hanya sekedar kayu. Tapi salib bicara tentang pengkhianatan. Bicara tentang direndahkan. Betul? Bicara tentang apa? Ditampar, buap. Ditendang, buap. Apalagi salib. Nih,
Coba lihat. Ini saya bikin khusus nih untuk CK7. Apa nih? Hah? Cambuk. Yesus cambuk berapa kali? Ada yang mau saya cambuk sini? Ada yang mau saya cambuk? Yesus berapa kali dicambuk? Berapa? 40 kali. Bam! Betul? Bam! Sakit gak dicambuk? Sakit. Kadang-kadang kita mengalami hal yang tidak mudah berkali-kali. Kenapa Tuhan? Aku salah apa? Masalah baru aja suamiku di PHK. Sekarang tiba-tiba anakku gak bisa sekolah. Tiba-tiba aku sakit Tuhan. Itu proses salib bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kau pikir salib itu hanya sekedar cuman Yesus yang merasakan. Tuhan mau kita merasakan salib. Supaya kau bisa merasakan kekuatan Allah. Dan dikatakan bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Kemarin saya punya anak rohani di Surabaya. Dia dalam keadaan kena cancer. Padahal dia punya rumah sakit yang terbesar di Surabaya. Dokternya semua spesialis. Tapi dia kena cancer. Baru kena cancer, 2 tahun yang lalu sudah sembuh bersih. Kena lagi cancer. Dia mulai agak marah awalnya. Kenapa Tuhan? Saya kasih perpuluhan saya sumbang banyak orang-orang miskin. Banyak orang-orang yang miskin di pasien di rumah sakit saya beri semua free. Artinya dia berasa, aku salah apa? Waktu dia lihat mukanya, dalam keadaan mukanya itu bukan lagi muka dia. Katanya moon face, besar mukanya. Dan rambutnya setiap dia pegang itu rontok sampai akhirnya gak punya rambut lagi. Dia marah sama Tuhan awalnya. Tapi akhirnya dia belajar, Tuhan engkau saja mengalami salib. Dan engkau mau supaya aku layak adalah salib. Dia belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan setiap dia lihat ke kaca, dia lihat mukanya, dia bilang tuh, terima kasih Tuhan, aku sayang sama engkau. Itu orang yang siap pikul salib. Dan saya percaya dia pasti akan mengalami kemenangan. Hari-hari ini kalau engkau marah karena engkau mengalami hal yang tidak mudah. Dan engkau mulai salahkan Tuhan, there's something wrong with us. Itu bukan pikul salib. Salib juga bicara tentang apa? Nih, kita tahu Ratu Elizabeth betul? Ratu Elizabeth punya mahkota itu mahalnya luar biasa. Itu bukan harga 1 miliar, 2 miliar, bahkan mungkin ratusan miliar, betul. Karena itu semua dari berlian yang paling mahal di dunia loh, betul. Tapi Yesus dibikin pakai mahkota ini bicara tentang apa? Direndahkan. Yesus kayak dibuat bubu, itulah Tuhan kita. Halo, waktu engkau mengalami direndahkan, engkau mungkin tidak dianggap, mungkin engkau sudah baik sama orang, tapi engkau tidak dianggap, dilupakan jasamu, bahkan gak diingat, bahkan engkau dijauhi. Itu salib, jangan marah. Itulah makanya tadi kata Yesus, kau harus pikul salib biar kau rasakan apa yang pernah kau rasakan. Dan nanti kalau engkau sudah pikul salib, aku yang bertanggung jawab atas hidupmu kata Tuhan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Halo, itu proses semuanya, betul, dicambuk. Berarti gak enak ya Bu Ide ikut Tuhan. Kalau harus mengalami proses seperti itu ya ngapain juga ikut Tuhan. Maafkan saya. Salib itu bukan hukuman. Jangan pernah bilang saya dihukum oleh Tuhan. Tuhan gak pernah menghukum kita, Tuhan gak pernah targeting kita, Tuhan gak pernah PHP sama kita. Ada seorang ibu, waktu itu dia sakit suaminya. Suaminya sakit itu dalam keadaan yang sangat-sangat fatal. Jadi karena dia kena TBC, dia punya otak. Akhirnya dia agak kurang dalam cara berpikir. Sampai kenal istrinya pun, kenal anak-anaknya pun enggak. Nah untuk dia sembuh itu perlu terapi sampai 5 bulan. Jadi dia sampai terapi satu-satu, lihat gambar, lihat foto, lihat semua. Sampai akhirnya dia sudah 99% sudah dalam keadaan sudah hampir sembuh. Baru mau sembuh 99%, sebulan yang lalu tiba-tiba dia jatuh waktu pas lagi berdiri di atas meja marmernya. Dan apa yang terjadi? Koma sampai hari ini. Dia bilang, kok Tuhan PHP saya? Tuhan gak pernah PHP kita. Mungkin hari ini dia lagi mengalami cambuk tadi. Tapi percayalah selama engkau pikul salib yang bertanggung jawab itu Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan dia. Karena dia bertanggung jawab atas hidup kita, betul. Dan dikatakan tadi, Paulus. Itu waktu dia bertobat itu gak main-main, betul. Sampai akhirnya dia capai garis akhir. Dia waktu bertobat dari Saulus ke Paulus itu bukan balik tangan. Problemnya banyak, tantangannya banyak, didera, kelaparan, kapal karam, gak makan, gak minum. Gak ada pakaian, dipenjarakan, didera. Wah luar biasa. Tapi akhirnya dia mencapai garis akhir. Satu-satunya hamba Tuhan yang ada dalam Alkitab yang berani mengatakan aku sudah mencapai garis akhir tuh Paulus. Bukan karena dia sombong, tapi karena Tuhan mampukan dia.
Hari-hari ini jangan bangga dengan awal pengikutan kita. Banggalah kalau engkau sampai garis akhir biar tetap setia pada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, dikatakan tadi di sini adalah apa? Coba kita buka Roma, perhatikan baik-baik. Paulus mengalami pertolongan Tuhan, dia melewati proses salib dalam hidupnya. Makanya dia sampaikan ayat ini. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Roh itu bersaksi dengan roh kita. Bayangkan yang bersaksi ini bukan kita loh, tapi roh Tuhan. Bahwa kita adalah siapa? Kita adalah siapa? Anak-anak Allah. Maka kita juga adalah apa? Yes. Maka dikatakan dan maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang menerimanya bersama Yesus Kristus. Yaitu apa? Jika apa? Jika kita apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatikan baik-baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Betul? Apa ini saya bawa? Gunting. Jangan gunting firman Tuhan. Sering kali kita gunting firman Tuhan, betul. Kita gunting firman Tuhan, yang menderitanya kita gak mau. Tapi kita mau dipermuliakan, gak gitu, gak bisa. Walaupun kau kaya raya, engkau pintar luar biasa. Sebelum kita mau menderita bersama dengan Dia, tidak akan pernah engkau mengalami dipermuliakan bersama dengan Dia. Itu firman Tuhan, bukan saya ngomong. Maka jangan pakai ini. Seringkali kita gunting firman Tuhan. Seringkali kita pilih-pilih firman Tuhan. Mana firman yang cocok dengan kita, itu yang kita pilih. Waktu engkau masih pilih-pilih firman, enggak seperti itu, betul. Nah dikatakan tadi adalah apa? Kacamata saya sampai pindah. Betul. Jangan gunting firman Tuhan, betul. Dikatakan menderita baru dipermuliakan. Tapi kau lihat, perhatikan ada ayatnya. Coba ulang ayatnya, buka sama-sama ya. Biar kita tangkap, ini iblis gak suka kita tahu. Yang tadi, yang Roma 8 ayat 17 tadi, ayat 16, ayat 17. Dikatakan yaitu apa? Jika kita apa? Menderita apa? Apa? Bersama-sama dengan Dia. Baru kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Memang ada penderitaan, ada proses salib. Tapi engkau tidak ditinggalkan Tuhan. Karena kata Tuhan menderita bersama-sama Dia. Ada penyertaan Tuhan. Makanya itu kenapa engkau bisa kuat menghadapi salib. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan gak tinggalkan dia seorang diri. Tuhan bukan Allah yang tidak bertanggung jawab. Memang ada proses salib. Tapi Dia gak pernah meninggalkan engkau. Itu yang membuat maka engkau bisa mempermuliakan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau engkau dengan kekuatanmu sendiri, saya dengan kekuatan saya sendiri menghadapi salib. Berapa lama salib yang saya alami? 13 tahun masalah ekonomi, 17 tahun Pak Ari. Saya alami salib dan hari ini saya masih mengalami salib. Kenapa bilang? Saya dilaporkan oleh polisi, oleh ponakan kandung saya sendiri dengan tuduhan 14 tahun penjara. Wow! Apa itu bukan salib? Hanya masalahnya bagaimana kau menyikapi salib itu yang menentukan hidup kita. Saya percaya kebenaran gak akan bisa dikalahkan oleh kedustaan. Karena waktu orang tua saya memberikan itu, jelas itu seluruh keluarga tahu. Tapi sekarang diputar balikan fakta. Saya gak minta pembelaan orang, pembelaan Tuhan itu jauh lebih powerful. Amin. Maka dikatakan tadi adalah apa? Ya dikatakan tadi adalah apa? Orang yang menderita bersama dengan Yesus pasti kuat. Pasti bertahan. Dan pasti menang, betul? Nah ini yang dikatakan, betul? Nah coba kita lihat, ini ya sebabnya Rasul Paulus menuliskan ayat ini sesuai dengan pengalaman pribadinya. Yang disampaikan Paulus ini pengalaman pribadinya semua loh. Dia ngomong tadi tentang bahwa kita adalah anak Allah dan kita akan menjadi ahli waris. Dan semua akan menikmati janji jika kita menderita bersama dengan Dia dan maka kita akan dipermuliakan bersama Dia. Itu khotbah Paulus. Paulus ini bukan pendeta omdo, tahu? Karena hari-hari ini banyak pendeta omdo, tukang kecap. Yang disampaikannya gak sesuai dengan yang dilakukannya. Maka termasuk saya juga koreksi diri. Apakah aku hanya pintar khotbah? Tapi apakah aku melakukan firman? Kalau Paulus apa yang disampaikannya itu dia hidupinya. Itu dialaminya. Mana buktinya? Ayo kita buka. Kita buka 2 Korintus 1. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 29. Ini dialami oleh Paulus. Apakah mereka pelawan Kristus? Aku berkata aku seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Terus 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Terus 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Terus
Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Terus aku banyak berdiri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari yaitu untuk melihara semua jemaat-jemaat. Dan jika orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur dengan duka cita? Paulus mengalami semua ini. Maka saya tadi katakan, khotbah Paulus itu powerful. Dia sampaikan apa yang dia alamin. Hari-hari ini banyak orang hanya cuma menyampaikan jago, belum tentu dia mengalami salib. Pertanyaan saya, apakah ada kuasa? No. Apa kelebihan daripada Yesus? Yesus ajarannya buat orang semua takjub, betul? Padahal kalau pikir-pikir dia adalah anak tukang kayu, dia gak pernah sekolah Alkitab loh. Betul? Halo? Yesus gak pernah sekolah kitab. Dia adalah anak tukang kayu. 30 tahun dia bersama dengan Yusuf dan Maria. Halo? Tapi lihat sekali dia ngomong, orang sampai terkagum-kagum. Wow! Saking kagumnya, orang mati pun bisa bangkit. Halo? Kenapa bisa begitu luar biasa? Karena Yesus menyampaikan apa yang dilakukannya. Kalau hanya cuma sekedar teori, ahli Farisi kurang apa jagonya, itu dia punya baju tuh semua ayat-ayat firman Tuhan semua. Halo? Ya, di sini ada Pak Matius, di sini ada kitab Musa, di sini ada Keluaran, di sini ada Bilangan. Wah, luar biasa. Sampai jalan pun begini-begini. Saking semua isinya ayat. Pertanyaan, ada kuasa enggak? Enggak ada kuasa loh. Tidak ada buah daripada ahli Taurat sampai hari ini. Tapi lihat buah daripada orang-orang yang menghidupi firman Tuhan. Lihat Paulus. Seluruh dunia tahu Yesus dari seorang Paulus. Halo? Hari-hari ini, jangan hanya bangga dengan mengatakan aku tahu firman Tuhan. Tahu gak cukup, tahu baik tapi gak cukup. Betul? Tadi dikatakan tadi adalah apa? Dikatakan di sini, pengalaman hidupnya buat dia luar biasa. Maka dia sampai berani mengatakan seperti ini. Maafkan saya sekali lagi, Paulus itu orangnya to the point loh. Yesus orang yang to the point, Paulus lebih lagi. Saya percaya ini Batak tembak langsung. Gak tahu Marga Simangun Songko atau Pardede, saya gak tahu. Mana buktinya? Kita buka 1 Korintus 1 ayat 18. Yuk kita lihat yuk. Perkataan itu tajam. Kalau orang-orang yang memang gak siap untuk dibelah hatinya oleh firman, pasti marah sama Paulus. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab, sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini yang membuat seorang Saulus dan semua murid-murid bertahan. Karena mereka punya kekuatan Allah. Kekuatan Allah, tolong tunjukkan gambarnya. Kekuatan Allah bukan waktu engkau diberkatin. Itu sebagian daripada kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu bukan hanya waktu engkau diberkati, waktu engkau kaya, waktu engkau punya proyek. Itu memang bonus, itu bukan kekuatan Allah yang sepenuhnya. Tapi kekuatan Allah yang sepenuhnya adalah apa? Waktu engkau bisa proses salib, waktu engkau bisa menjalaninya. Karena engkau mendapatkan kekuatan Allah, di sana kita bisa menikmati kekuatan Allah. Maka dikatakan tadi, buat orang bodoh, buat orang yang binasa, kekuatan berita tentang salib itu dianggap kebodohan. Makanya orang kalau dengar firman, ada tunjukkan di sini, yang waktu mereka mendengarkan firman, kalau misalnya tentang khotbah firman, tentang salib, itu banyak yang ngantuk. Coba lihat tuh, bedanya antara atas dengan bawah. Khotbah salib tidak populer, makanya banyak yang ngantuk. Main HP, betul? Karena gak penting. Itu dikatakan adalah buat orang yang akan binasa. Tapi buat orang yang mau selamat, berita salib adalah kekuatan Allah dialamin. Dan kita butuh kekuatan Allah di akhir zaman ini. Jangan bangga dengan kekayaan kita. Jangan bangga dengan hartamu yang banyak. Jangan bangga dengan sekolahmu yang tinggi. Jangan bangga dengan koneksi kita yang hebat. Tapi kalau engkau punya kekuatan salib, kita bisa bertahan di masa sukar ini. Dan Indonesia, seluruh dunia akan terjadi masa sukar 2026, 27, 28 dan seterusnya. Maka kita butuh salib. Kita butuh pemberitaan salib. There is no choice, betul? Nah, dikatakan di sini, ayat ini sangat powerful, iblis gak suka, betul? Pertanyaan saya mau tanya, apakah semua orang pilihan Tuhan bisa kuat menghadapi proses salib? Bisa gak down? Bisa gak down? Bisa. Tahu Elia? Siapa Elia? Hamba Tuhan yang luar biasa loh bapak-bapak, ibu-ibu. Dia sekali berdoa, itu hujan tertahan 3,5 tahun. Ini bukan hamba Tuhan ecek-ecek loh. Kalah tuh pawang. Pawang paling cuma nonton bola kita 2 kali 4 menit, betul, nahan. Atau mungkin ada acara 17 Agustus, paling nahan cuma sekian jam.
Tapi ini 3,5 tahun loh dia bisa tahan hujan. Gak turun sebelum dia doakan turun. Apalagi dia doa api dari langit. Wup! Luar biasa. Dan apa yang dilakukannya? Dia bunuh 400 Nabi Baal. Ini hamba Tuhan militan abis. Ini bukan hamba Tuhan ecek-ecek. Pertanyaan, pernah gak dia dalam keadaan titik nadir? Pernah. Mana buktinya? Kita buka yuk. 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Yang ngomong ini adalah Isabel, perempuan loh padahal. Dia intimidasi seorang Elia. Maka dikatakan, maka takutlah ia, takutlah siapa Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat berikutnya, tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini yang ngomong bukan orang biasa-biasa, ini hamba Tuhan militan. Waktu dia mengalami proses salib, dia nggak kuat. Pertanyaan, apakah akhirnya Elia masuk neraka? No. Nanti kita lihat apa rahasianya sampai dia bisa sampai finishing well. Awalnya dia marah, dia kecewa, kenapa aku masih hidup, capek banget kayak begini. It's okay waktu engkau tidak okay, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan takut untuk mengatakan I'm not okay right now. Ini Elia loh. Ini bukan hamba Tuhan pemula, ini bukan hamba Tuhan baru perintisan, ini hamba Tuhan yang sudah sangat senior abis. Pernah gak mengalami titik nadir. Proses salib memang tidak mudah. Kita bisa marah sometimes, kita bisa bilang capek. Itu Elia. Apakah hanya Elia? Kalau hanya Elia kebetulan kita bilang Ayub, kita lihat orang yang terkenal saleh pun pernah mengalami titik nadir. Kita buka yuk, kita buka Ayub 3 ayat 16. Dikatakan seorang Ayub, orang yang saleh, terkenal saleh dan kebanggaan Tuhan. Allah berkata pada iblis, lu lihat gak itu hambaku? Mana ada lawan dia? Allah bangga banget dengan Ayub ini. Pertanyaan, apakah dia pernah mengalami titik down waktu mengalami proses salib? Pernah. Ini perkataannya. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang, gak main-main. Dia bilang, ngapain gua lahir? Ini seorang yang sangat saleh loh. Dia pernah menyesali hidupnya untuk lahir di dunia ini. Itu namanya jatuh di titik nadir. Itu Ayub. Ini bukan orang yang biasa-biasa, ini orang yang sangat saleh. Gak selalu kita bisa kuat menghadapi proses salib karena memang tidak mudah. Tapi kata Tuhan, it's okay not to be okay. Apakah Ayub akhirnya gugur dan akhirnya mati dan akhirnya hilang dari Alkitab? Nehi, ujungnya Ayub dikembalikan 2 kali lipat semua yang hilang. Nanti kita lihat kok bisa. Yang ketiga, Daud. Siapa yang gak tahu Daud selalu menang dalam peperangan, betul? Setiap dia perang selalu menang. Coba, apakah dia pernah di titik nadir? Pernah. Mazmur 42:6. Dia katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Wow, dia pernah sakit jiwa. Sakit jiwa bukan berarti orang yang bugil di luar sana. Sakit jiwa adalah orang yang stres. Bahkan dia mungkin makan obat tidur tiap hari. Dia makan obat antidepresan. Atau mungkin pun dia udah NPD belakangan ini. Daud pernah ada di sana. Kenapa? Proses salib memang tidak mudah. Makanya kalau engkau tidak perlu kekuatan Allah, nggak akan bisa. Pertanyaan, apakah orang-orang ini semuanya gugur tengah jalan dan akhirnya mereka mati, semua masuk neraka? No. Kalau gitu, kalau orang-orang pilihan Tuhan begitu Bu Indri, nah loh bagaimana dengan kita? Berarti kita nggak bisa dong proses salib. Nanti kita lihat rahasianya. 3 orang ini, semua orang pilihan Tuhan. Tapi mereka pernah di titik nadir. Inilah kelebihan daripada Alkitab. Buku-buku dunia ini gak ada satu pun yang menceritakan kejelekan daripada orang-orang hebat. Tapi Alkitab semua kelemahan, semua kekurangan disingkapkan agar semua orang tahu mereka pun manusia biasa. Maka jangan takut waktu engkau berkata aku capek. Jangan takut waktu berkata aku udah gak kuat. Gak ada masalah engkau berkata seperti itu, asal jangan tinggal di sana. Itu yang membedakannya, betul? Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah di titik nadir? Yesus loh, anak Allah, pernah. Makanya Yesus kita itu adalah pribadi yang sangat rendah hati. Dia mau tunjukkan sebagai manusia 100%, aku juga pernah di sana. Maka dikatakan Allah bisa merasakan apa yang pernah kita rasakan. Beda dengan Tuhan yang lain. Tuhan yang lain gak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Tapi Tuhan kita tahu apa yang dirasakan oleh umatnya. Kalau dia pernah ada di sana.
Mana ayatnya? Yuk kita buka, yuk. Kita buka ayatnya. Markus 14 ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, ini kata Yesus, hatiku apa? Hatiku apa? Hatiku apa? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus pernah di titik nadir. Loh, kalau sekarang orang pilihan Tuhan juga sudah hampir down. Kalau Yesus juga hampir down. Ya bagaimana kita Bu Indri? Berarti kita juga gak akan kuat dong dengan proses salib. Apakah seperti itu? Kita lihat. Kita buka yuk. Saya minta 2 orang maju ke depan. Kalau bisa pria yang masih muda. Ini namanya siapa nak? Brian ya. Brian di sebelah sini ya. Oke, Brian sebelah sini. Ini Pak Abed ya. Ini Brian dan ini Pak Abed, oke? Kita peragaan ini ya. Peragaan, oke? Buka Amsal 24 ayat 16, yuk kita buka yuk. Di sebelah sini aja, di sebelah sini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencananya. Saya mau tanya, Abed tadi betul? Kamu apa? Ini Brian, ini Abed, betul? Bisa gak Brian jatuh? Bisa. Bisa gak Abed jatuh? Bisa. Bisa gak Ibu Indri jatuh? Bisa. Bisa gak Pak Ari jatuh? Bisa. Jatuh bukan hanya zina loh. Waktu engkau kurang intim dengan Tuhan, itu juga sama dengan jatuh. Waktu kita mulai kurang percaya sama Tuhan, kita jatuh. Waktu engkau mulai ragu-ragu dengan Tuhan, itu jatuh, betul? Nah kita sekarang tadi Brian, peragaan ya. Ini orang benar, yang siap pikul salib, oke? Ya, ini Brian, oke? Nah ini Pak Obed, ini orang yang kurang benar, oke? Gak apa-apa, ini kan peragaan ya, betul? Yang gak siap pikul salib, betul? Dua-dua bisa jatuh, oke? Jatuh dong ke belakang dua-dua, yuk tidur. Tidur di belakang dua-duanya. Tidur. Yes, ya. Ampunilah hambanya. Ini Abed dan ini Brian dan ini Abed, betul. Abed tadi kan dikatakan siap pikul salib, betul. Dikatakan dia orang benar jatuh tapi dikatakan tidak jatuh sampai tergeletak. Karena dia bangun lagi. Ayo Abed sini. Enggak, Bapak Ibu, Bapak yang betul. Ini. Abed enggak, ini Brian, betul. Kenapa Brian bisa tadi bangkit? Karena tadi tangan Ibu Indri pegang dia. Waktu kita dekat dengan Tuhan, walaupun engkau jatuh, tangan Tuhan menopang kita. Tepuk tangan. Pertanyaan, apakah bisa Brian jatuh lagi? Mungkin dia ada ketemu cewek dan dia lupa. Dia udah punya cewek sebelumnya. Jatuh lagi, jatuh lagi. Jatuh lagi ini si Brian, betul. Tapi sini karena dia tetap mau pikul salib. Ayo berdiri Brian, yes. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Dia sudah bangun. Bisa gak jatuh lagi? Bisa. Ternyata dia banyak tipengnya sama ceweknya. Jatuh lagi. Dia bilang saya kemarin gak ketemu, itu tante saya katanya. Atau apapun. Tapi karena dia mau pikul salib. Ayo. Sini Brian. Berat juga di si Brian, betul. Oke. Dan bisa berkali-kali. Pak Obed silakan duduk. Berdiri, ayo kesian. Dikatakan orang benar dengan orang gak benar. Orang yang siap pikul salib dengan gak pikul salib. Mereka dua-dua sama-sama bisa jatuh. Termasuk Ibu Indri bisa jatuh. Hanya membedakannya orang yang siap pikul salib. Yang punya kekuatan Allah itu bisa bangkit lagi. Maka tadi dikatakan Daud bisa bangkit. Maka dikatakan tadi Ayub bisa bangkit. Maka dikatakan tadi Elia bisa bangkit. Maka dikatakan tadi Yesus bisa bangkit. Dia berkata mari orang yang sudah mau menjemput aku sudah siap. Itu yang membedakannya. Thank you ya. Tuhan berkatin ya. Tuhan berkatin. Oke hari-hari ini kalau engkau mau jauh dari Tuhan, yakin engkau bisa bangkit waktu engkau jatuh. Jangan pernah bilang gak mungkin jatuh. Siapa bilang? Lihat tadi orang benar bisa jatuh. Ayub bisa jatuh. Elia bisa jatuh. Yesus pernah juga bisa down. Kita pun juga bisa jatuh. Yang membedakannya waktu kita punya kekuatan Allah, kita bisa bangkit. Mau berkali-kali pun jatuh bisa bangkit. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ingat siapa kita? Saya undang pemusik. Ingat siapa kita? Kita adalah anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Semua janji Tuhan akan kita alami dalam hidup kita. Sayangnya sebelum kita tutup, kita lebih percaya kepada si pendusta. Buka Bilangan 13 ayat 30 sampai 33, ini yang terakhir. Saya undang pemusik. Waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, itu dikatakan ada 12 pengintai, betul? 12 pengintai, yang 10 berkata negatif, yang 2 yang berkata positif. Tapi sering kali kita dengar pendapat mayoritas. Perhatikan baik-baik, mayoritas belum tentu kebenaran loh. Jangan kau dengar mayoritas kalau itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya hari-hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda jangan ngejago model kita ini.
Kalau engkau tidak kuat di sini, engkau akan gampang dengar kata mayoritas. Mayoritas bilang ya sudahlah, hancurlah kita, gak akan mungkin bisa kita maju lagi. Engkau percaya karena mayoritas yang ngomong. Tapi kalau firman Tuhan yang ngomong, pasti benar. Betul. Makanya hari-hari ini banyak baca firman bapak-bapak, ibu-ibu. Itu modal kita dan bukan hanya baca, lakukan. Karena orang yang melakukan firman adalah orang yang siap pikul salib. Betul. Perhatikan apa kata daripada 10 pengintai. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka di hadapan Musa. Katanya tidak, kita akan maju menduduki negeri ini. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dikatakan betul? Terus tapi orang-orang yang pergi ke sana berkata, ini yang 10 orang. Kita gak dapat maju menyerang bangsa itu karena kita lebih kuat. Karena mereka lebih kuat dari kita. Terus juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai. Dengan berkata negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka seperti kami. Engkau lebih percaya engkau adalah belalang. Ini cari belalang ini saya susah loh. Saya sampai ke hutan. Karena sekarang sawah lagi gak panen. Kalau panen cari belalang gampang. Ini carinya dari hutan. Kita tadi suruh, Pak Ari bilang sama dia punya orang di Bandung. Cari pokoknya gimana cara dapat belalang. Ini baru dapat tadi jam 1 pagi, 1 siang. Ini. Engkau yakin dirimu belalang? Belalang ini adalah binatang yang paling lemah. Dia gak kuat dengan lingkungan. Makanya gak heran dia cepat mati. Dan yang paling mengejadikan dia adalah selalu jadi korban. 10 pengintai berkata kita adalah belalang. Sedihnya orang Kristen lebih percaya kita jadi belalang. Padahal Tuhan katakan apa? We are not grasshopper. Engkau adalah anak-anakku kata Tuhan. Makanya hari ini yang mana engkau? Ini saya ada bawa uang 100 ribu. Uang Indonesia yang paling tinggi 100 ribu betul? Kalau uang Singapura dolar 10 ribu. Kalau uang Amerika 1000. 100 ribu ini bisa ngapain? Bisa untuk makan samcan enggak? Bisa. Betul. Di kacamata bisa dapat 1 porsi nih. Betul. Halo, saya mau tanya, ini uang 100 ribu nilainya untuk orang 1 hari makan bisa loh, keluarga marginal, betul. Pertanyaan saya, kalau uang ini saya remas, harga masih 100 ribu gak? Masih. Kebetulan saya belum bersihin, saya punya kotoran di hidung. Masih berharga gak 100 ribu? Masih berharga gak 100 ribu? Walaupun engkau dihianatin, walaupun engkau ditinggalkan, walaupun engkau ditampar, walaupun engkau diolok-olok, walaupun engkau dihina, walaupun engkau sepertinya ditelanjangi, dipermalukan, tetap harga kita adalah anak Allah. Jangan katakan kita belalang, we are so special to Him. Dengan proses salib, engkau akan mengalami dipermuliakan Tuhan. Tuhan berkati. Sebagai ayat terakhir, ini cucu saya punya. Tahu ini apa? Remote control, betul? Saya suka main, diem dulu dong. Tuh. Ya, ini remote ini kita ada dalam tangan Allah. Remote control ada di tangan Allah, betul? Tinggal tergantung Tuhan mau bawa kita kemana. Kok gak bisa hidup? Hidup dong. Nah, betul? Tuhan mau bawa kita kemana, kita under His control. Selama remote control kita di tangan Tuhan, jangan pernah takut. Dia bertanggung jawab atas hidup setiap kita. Tuhan berkati. Karena salibmu ku hidup. Saya undang berdiri. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan duduk.
Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau sedang ingatkan pada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu. Kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu, mari kita introspeksi. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan agar kita dapat dilayakkan untuk menerima perjamuan ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni Bapa. Layakkan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk dapat menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Bila sudah, mari kita undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amen. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Shekadalala balala 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 balala. Shekadalala balala 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 balala.
saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih daripada pemenang. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dari serangan si jahat. Berkati keluarganya. Para suami, angkatlah tangan-Mu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buatnya berhasil dan beruntung. Para istri, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, namamu dimuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Terus bawa mereka naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tak akan ditinggalkannya. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segala-galanya. Seluruh jemaat GBPRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas perjamuan yang telah Engkau berikan. Kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Ibu Evangelis Indri Pardede. Kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah, serta berikan kesehatan yang terbaik dan menyertai keluarganya. Jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga
dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian, mulai dari krisis ekonomi, tekanan sosial, perang dan konflik antar negara, membuat banyak dari kita merasa takut, lelah, bingung, bahkan kehilangan harapan. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin Tuhan. Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa.
Melalui setiap peristiwa, Tuhan sedang membentuk dan menguatkan kerohanian kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Lalu, bagaimana caranya kita mengubah ketakutan menjadi kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sebagian besar murid Yesus adalah nelayan yang sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai. Namun saat itu, badai yang datang begitu besar sampai mereka takut akan binasa. Ini jadi pelajaran buat kita. Saat masalah datang, kita sering fokus pada besarnya badai sampai lupa kalau Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Sebagai murid Yesus, kita belajar untuk tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah merasa takut saat berdoa di Taman Getsemani. Namun di tengah ketakutan itu, ia tetap memandang kepada Bapa. Jadi yang terpenting bukan seberapa besar masalah yang datang, tapi seberapa besar Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49-50 menceritakan suatu malam para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal. Tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka pun menjadi sangat ketakutan karena mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke atas perahu, angin kencang pun tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di tepi pantai dengan selamat. Saat Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasihati di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur ini memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melangkah bersama Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan percaya bahwa Dia memegang kendali penuh. Ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, hati kita akan dipenuhi rasa aman dan damai sejahtera. Ketakutan perlahan digantikan dengan keberanian dan kekuatan. Sebagai manusia, rasa takut itu wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan menguasai hidup kita. Kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan dengan cara tetap fokus kepada Tuhan, tinggal dalam hadirat-Nya, dan terus melangkah bersamanya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Hey everybody, Andy and Joff here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team. And Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Central International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait.